kembali dalam kegiatan privasi bersama saya Siti Rauda, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Ciptapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Chandra Pratama, guru TIK di SMPN 1 Ciptapuri Darussalam. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Chandra? Alhamdulillah, saya senang dan bahagia sekali. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Pak, sebelum saya akan melakukan observasi di dalam kelas Bapak nanti. Boleh ya Pak ya? Silakan. Oke. Terus Pak, yang pertama itu apa yang Bapak inginkan atau tujuan Bapak ketika kita melakukan perbincangan kita hari ini? Saya mendapatkan persiapan lebih baik saya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Iya Pak. Jadi sebagai persiapan awal kegiatan Bapak untuk mengajar di dalam kelas nanti ya Pak ya. Oke Pak. Yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan, apa tujuan yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran kita? Ada dua tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama tujuannya adalah siswa saya dapat memahami dampak dalam perundungan digital atau kita kenal dengan cyberbullying. Yang kedua tujuannya adalah siswa saya nanti dapat memilah informasi mana bersifat privat maupun publik dalam penggunaan media sosial. Jadi ada dua tujuan ya Pak ya. Yang pertama itu dapat memilah, kemudian yang kedua itu dapat memahaminya Pak ya, dampak dari perundungan atau cyberbullying ya Pak ya. Kemudian yang Pak, yang kedua, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran Bapak? Tentunya nanti harapannya ada dua yang dicapai secara baik pengetahuan maupun keterampilan. Secara pengetahuannya nanti peserta didik itu bisa memberikan pendapat maupun pengalamannya tentang cyberbullying tadi. Kemudian kedua, peserta didik saya dapat menggunakan media digital secara aman. Ya Pak, jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak ya. Oke Pak, terus yang ketiga, strategi apa yang Bapak persiapkan atau yang Bapak akan terapkan di dalam pembelajaran nanti? Strategi yang dapat saya gunakan itu yang pertama, saya menggunakan teaching at the right level atau pembelajaran berdasarkan level kognitif siswanya. Kemudian nanti model yang digunakan adalah program listening atau PBL dengan metodenya diskusi kelompok maupun presentasi. Jadi menggunakan teaching learning dan level, kemudian ada PBA dan juga menggunakan metode diskusi ya Pak ya, diskusi kelompok. Terus Pak, kapan Bapak akan melaksanakan observasi? Nanti saya akan melakukan observasi di hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Jadi hari Jumat itu berarti besok ya Pak ya? Besok. Jadi saya akan masuk ke kelas Bapak nanti untuk melakukan kegiatan observasi ya Pak, mencatat kemudian melihat apa yang Bapak kerjakan di dalam kelas nanti Pak. Terus yang terakhir, semoga apa yang Bapak kerjakan besok itu dapat berjalan lancar, tujuan yang Bapak inginkan dapat tercapai dan kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan baik. Insyaallah baik. Terima kasih Bapak, sampai jumpa di besok ya Pak ya, dalam kegiatan observasi kelas. Terima kasih Pak Chandra dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dirapikan dulu tempat duduknya ya. Kemudian bajunya dirapikan bagi yang belum rapi. Tujuh Wita, bangkunya diluruskan lagi supaya lebih mudah ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Silakan Ardana. Silakan maju ke depan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami alamin. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada Ardana yang sudah memimpin doa.
Tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan? Cuma makan gorengan. Berarti bisa semangat belajar hari ini ya? Bisa? Pak Hari, sudah sarapan? Sudah. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, saya akan cek dulu daftar kehadiran kalian. Adakah teman yang tidak hadir hari ini? Lengkap semuanya? Lengkap. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum? Belum. Mata pelajaran apa hari ini? TIK, informatika ya. Matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai materi cyberbullying. Ada yang pernah mendengar istilah cyberbullying? Belum. Nah, tulisannya seperti ini ya. Cyberbullying. Nah. Media sosial tahu? Tahu. Apa contoh media sosial? Instagram, apa lagi? TikTok. TikTok, apa lagi? YouTube, Pak. YouTube bukan media sosial. Facebook, terus Google bukan media sosial, tapi mesin pencari. Apa lagi? Google Chrome. Apa? Google Chrome. Google Chrome bukan termasuk media sosial, tapi sebagai peramban untuk mencari informasi. Tadi TikTok, Instagram. Satu lagi yang sering kita gunakan apa? WhatsApp, WA. Nah, tahu tidak? Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengalami depresi, bully akibat menggunakan media sosial. Kenapa bisa terjadi? Satu, banyak sekali terjadi ejekan kepada seseorang lewat media Sosial. Banyak sekali informasi-informasi palsu yang disebarkan mengenai orang lain yang tersebar di mana? Di media Sosial. Nah, pernah mengalami? Belum pernah. Nah, dan jangan sampai kita mengalami cyberbullying. Ya. Karena apa? Cyberbullying itu merugikan, mengejek orang lain atau memfitnah orang lain lewat media Sosial. Nah, tugas kita sebagai pengguna media sosial, kalian semua pakai media sosial kan? Ya. Pakai. Tugas kita adalah menghindari cyberbullying. Nah, untuk mengetahui bagaimana nih cara menghindari cyberbullying, maka kita akan bagi kelompok dan berdiskusi untuk mencari cara menghindari cyberbullying. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Satu kelompok berempat ya? Berempat. Ini kelompok 1 di sini, silakan. Kelompok 2 di sini. Dan kelompok 3 di sini. Kelompok 3 sini. Gabung. Gabungkan mejanya dulu 4. Ya, seperti ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Buku catatan nggak apa-apa? Ya, keluarkan buku catatannya. Silakan yang bawa HP, silakan dikeluarkan HP-nya. Nanti kita gunakan HP untuk mencari tahu. Baik, kita cek dulu. Kelompok 1 lengkap? Lengkap. Kelompok 2 lengkap? Kelompok 3 sudah lengkap? Oke. Baik, tugas kalian secara berkelompok diskusikan dulu. Saya beri waktu sampai 10 menit ya. Nah, mengenai bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku cyberbullying ya. Jadi kalian cari tahu bagaimana cara kita untuk menghindari cyberbullying. Apalagi kalau kalian punya pengalaman pernah mengalami cyberbullying, silakan diskusikan dengan temannya bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana cara mencegahnya. 15 menit ya, 10 menit ya saya kasih waktu untuk mendiskusikan. Ya, silakan ditulis. Bagaimana cara untuk mengatasi cyberbullying? Nah, itu dulu. Yang pertama. Cari diskusikan jawabannya ya. Bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Mencari di mana, Pak? Di internet bebas, Google boleh. Ya. Cara Mengatasi cyberbullying.
mengatasi cyberbullying? Satu atau dua cara, silakan cari di internet ya. Boleh, silakan gunakan. Cara mengatasi Boleh gunakan apa saja ya. Sudah ada dapat? Nah, Alhamdulillah. ditulis ya, ditulis. Sisa 5 menit lagi waktunya ya. Tulis dulu satu atau dua ya. Nanti langsung kita presentasikan di bangku masing-masing. Sabar. Tarik. Pak, Ya, tulis sampai ini nggak? 8 nggak, Pak? ya satu atau dua boleh. Dan yang ini aja ini. Oke. Sekarang saya mau dengar dulu jawaban dari kelompok 3. Silakan satu orang berdiri. Satu orang berdiri. Ya. Tolong sampaikan apa hasil diskusi kalian tentang cara untuk mengatasi cyberbullying. Silakan sampaikan. Perkenalan dulu nama kelompok 3 itu. Ya, hasil diskusi kami bahwa cara untuk mengatasi cyberbullying Menanggapi pelaku. apa? Satu, menumbuhkan cara percaya diri. Yang kedua, ya silakan teman yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Dan aku pertama, Boleh. yang kedua. Lanjutkan. Ya, yang pertama tadi adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, laporkan kepada pihak berwenang. Ya, silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Tambahkan lagi kalau ada tambahan. Maju ini. Kelompok 2. Ikam pertama lah. Ya, apa? Jangan terlalu sering posting Ah, dan abaikan. Menanggapi pelaku. Simpan. ya. Oke, tadi apa? Satu yang pertama, jangan suka posting. Yang kedua, batasi komentar yang tidak penting. Kelompok 1, tadi ada sudah jawaban dari kelompok 2 dan 3. Menurut kalian ada yang beda kah dengan kalian jawaban mereka? Ada. Ada. Silakan sampaikan Bahri. Silakan berdiri. Sampaikan. Perkenalan dulu Bahri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Reza Ramdhani. Di. Silakan. Cara mengatasi cyberbullying, tenang dan abaikan, jangan menanggapi pelaku. Jangan menanggapi pelaku. Kelompok lain setuju? Yang disampaikan kelompok 1? Simpan. Setuju? Sepakat dengan pendapat kelompok 1 bahwa jangan menanggapi pelaku kalau terjadi peristiwa cyberbullying? Setuju? Setuju. Kelompok 2 setuju? Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi langkah utama kalau kita mengalami cyberbullying, satu ya, kita harus mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Yang kedua, kita tidak perlu menanggapi terlalu jauh tentang pelakunya. Langsung kumpulkan bukti, laporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian, sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati dalam melakukan postingan. Pertama, hati-hati memposting gambar atau foto pribadi. Yang kedua, hati-hati memposting identitas pribadi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, serta nomor HP dan atau kalau yang punya nomor rekening. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, cara untuk menghindari cyberbullying pada diri kita adalah dengan memberikan komentar-komentar yang positif terhadap postingan di media sosial. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan diskusi kedua kita adalah apa dampak cyberbullying bagi seseorang? Apa dampak cyberbullying bagi seseorang? Apa dampak yang terjadi kalau orang terkena cyberbullying? Cyberbullying. Cyberbullying. Apa dampak yang terjadi kalau
kita terkena cyberbullying. 5 menit ya waktunya. Masuk Kalau pribadi. terkena cyberbullying. Cyberbullying. Kalau terkena cyberbullying. Berapa yang tinggal kamu kayak? Berapa? Bebas 2 atau 3 boleh. 2, 3, 4 juga boleh. C, Y, B, C, berapa sih? C, B, B, C, Y, C, C, Y, B, dadah. udah tahu. Sampai 5 boleh? Boleh. Silakannya apa? Ada yang kurang paham? Dampak ya yang terjadi kalau terkena cyberbullying. Ya, silakan dibuat catatan diskusinya ya. Dapat sudah? Udah. Mungkin berapa? Dah. Cyberbullying ini tidak hanya terjadi pada manusia. Perkenalan dulu ya, perkenalan. Sampaikan jawabannya. Silakan. Nama saya Ahmad Rohman, Terus dari kelompok 1. kelompok Satu. 1. Ya, terus jelaskan tadi bagaimana dampak kalau ada orang yang terkena cyberbullying. Yaitu depresi, kecemasan, Sampaikan ke teman-temannya, adab ke teman-teman. Ya, yang pertama, stres, pertama pertama depresi, depresi, terus yang kedua dan kecemasan, kecemasan, terus stres, dan gangguan makan. gangguan makan. Menarik nih, ada istilah gangguan makan. Ya. Wih. Oke. Kelompok 2 mau menanggapi dulu jawaban dari kelompok 1. Ada yang beda atau sama? Ada yang beda? Silakan sampaikan kalau ada yang beda. Udah yang ketiga. Ketiga sama berapa? Ketiga aja. Tutup. Timbulnya gangguan emosi, Iya. gangguan tidur, gangguan prestasi, dan Ya, ini agak beda nih. Tadi gangguan apa? Males makan, ini gangguan tidur. Kelompok 3 ada yang beda atau ada yang mau ditambahkan? Atau sama dengan kelompok 1 dan 2? Beda, silakan sampaikan. Ganti orang lagi ya, anunya. fisiologis mudah depresi, tumbuh perasaan besar, cemas, menyakiti sendiri, dan cobaan bunuh diri. Ya, sampai cobaan bunuh diri. Ya, aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah memberikan jawabannya ya. Baik, dari 3 kelompok tadi, banyak sekali hal negatif yang terjadi kalau seseorang terkena cyberbullying. Oleh karena sudah itu, jangan sampai kita menjadi pelaku cyberbullying. Contoh, saya tidak suka dengan teman saya di kelas, maka saya melakukan cyberbullying di media sosial. Lihat dampaknya apa yang terjadi dengan orang yang terkena cyberbullying tadi? Dia malas makan, emosi, gangguan depresi, sampai terjadi bunuh diri. Jadi, cyberbullying ini hindari ya. Jangan mengolok orang lain di dalam media sosial. Jangan memfitnah orang lain di media sosial. Jangan menjelek-jelekan orang lain di media. Sudah tahu dampak cyberbullying bagi orang? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak, Pak. Nah, terakhir kalian akan mempresentasikan, silahkan cari gambar tentang poster cyberbullying. Informasikan di depan. Dari kelompok 3. Yang lain, kelompok 1 dan 2, perhatikan temannya untuk presentasi dulu. Ya. Ya. Silakan perkenalan dulu. Perkenalan kelompok dulu. Dari kelompok 1, dan ini teman-teman. Ya. Baik. Baik. Ya.
Silakan kelompok 1 duluan. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, berikan tanggapannya. Boleh pertanyaan, boleh menanggapi. Pertanyaan. Ya, silakan Kak. Tunjukkan kelompok 3. Tunjuk. Sampaikan ke sana. Sampaikan. Oh. Apa hukuman? Gini cara bertanya. Saya dari kelompok 1 mau bertanya gitu ya. Saya Fahri dari kelompok 1 mau bertanya. Saya Fahri dari kelompok 1 ingin bertanya. Ah. Apa hukuman dari pelaku cyberbullying? Nah, jelas pertanyaannya? Jelas. Apa hukuman bagi pelaku cyberbullying? Silakan kelompok 3 tanggapi. Sekian presentasi kami. Terima kasih gitu. Sekian prestasi. Ya, silakan aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1 maju. Presentasinya. Perkenalan dulu ya. Ketemu langsung. Ya, silakan monggo. Dan nanti kan nyari lagi pertanyaan. Aku dulu sini ku cari kan. Ya, kami akan mempresentasikan tentang. Ya, boleh silakan. Tanda-tanda anak terkenal. Ya, aplaus dulu untuk kelompok. Oke, baik. Jadi tadi sudah nih, ya sudah belajar tentang apa itu cyberbullying, bagaimana. Adalah jangan cyberbullying. Terus Fahri aja ganti huruf Fahri. Silakan Fahri. Maju Fahri. Tadi Tahu. Baju. Gak apa-apa, silakan maju dulu. Nanti diperbaiki. Ya. Simpulan belajar kita hari ini. adalah jangan cyberbullying. Terus caranya tadi adalah ya, terus satu lagi, jangan memposting foto. Nah, itu bisa. Nah, aplaus dulu untuk Fahri. Nah, ulun Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ya, nanti ada soal yang akan Bapak beri untuk evaluasi kalian hari ini, ya. Nanti kita lewat online saja. Nah, mau tahu dulu nih, apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Kelompok 2 bagaimana? Paham pembelajaran ini? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? 1, tentang apa? Cyberbullying. Apa saja cyberbullying tadi dampaknya? 1. Salah satunya dampak cyberbullying adalah bisa depresi. Kelompok 1 paham pembelajaran hari ini? Paham. Ada bagian yang tidak dimengerti? Tidak ada. Nah, tadi kalau cyberbullying itu boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan di mana? di Di media sosial. Salah satu cara menghindari cyberbullying? Jangan posting foto. info pribadi. Oke, jangan posting info pribadi. Paham berarti ya ini ya? Paham. Kelompok 3 paham tentang materi hari ini? Paham. Apa yang kalian dapatkan tentang cyberbullying hari ini? Bahwa cyberbullying itu apa? Bukan hal yang berdampak positif, tapi berdampak negatif. Nah, salah satu contoh dampak negatifnya apa? Kurang terang, maka Yaitu minumlah paramen. lama? Apa? Apa tadi? Singkat saja. Dampak Hari negatifnya? ini hari Jumat. Paham. Apa? Apa dampak negatifnya?
Dampak buruknya apa? Dampak buruk cyberbullying salah satunya adalah dampak buruknya adalah membuat orang apa? Depresi. Jangan sampai mengejek orang lain lewat media. Ya. Nah, oke. Baik. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih semuanya. Semangat belajarnya ya. Ya, oke, semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah Bapak berikan. Terima kasih. Kalau mau maaf. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Siti Rauda, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Ciptapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Hari ini saya ditemani kembali oleh rekan saya Bapak Chandra sebagai guru yang telah diobservasi, dan juga hari ini saya ditemani oleh Ibu Aulia Rahma sebagai pendamping praktek dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Aulia, Bapak Chandra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua bahagia. Baik, hari ini percakapan pasca observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Bapak Chandra, apa tujuan dari percakapan kita hari ini? Kita bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan selama pelaksanaan masa observasi saya di kelas dan pelajaran. Jadi nanti terlihat bagaimana kekuatan pengajaran yang akan juga terjadi dalam pelajaran di kelas. Ya, jadi tujuannya untuk mengobservasi apa ya, mengevaluasi juga dan juga merefleksi. Oke, terus bagaimana perasaan Bapak setelah menjalankan observasi yang kemarin dilakukan? Perasaan yang saya rasakan, saya sangat senang dengan adanya observasi selama saya mengajar di kelas, karena secara langsung dapat dilihat bagaimana proses pembelajaran yang telah saya lakukan, yang juga di sana banyak sekali terlibat berbagai macam metode maupun media pembelajaran yang digunakan di kelas, sehingga nanti pasti akan banyak sekali terlihat kekuatan-kekuatan dalam pengajaran maupun kelemahan-kelemahan dalam pengajaran yang mungkin saya dapatkan nanti adalah masukan-masukan secara konstruktif yang diberikan oleh konsultan kepada saya. Iya Pak, terima kasih. Terus Pak, apa yang Bapak inginkan dari hasil percakapan ini? Yang saya inginkan nanti adalah pertama hasil refleksi kita dalam observasi tadi bisa mendapatkan berbagai macam masukan yang bisa membangun saya untuk mengajar lebih baik lagi ke depannya atau mengajar lebih bagus lagi, bagian-bagian yang masih kurang bisa ditingkatkan lagi gitu. Ya, jadi masukan agar nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dalam pengajaran di dalam kelas ya Pak ya. Terus area apa yang Bapak kembangkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Tentunya ada dua hal yang paling penting yang ingin saya kembangkan dengan peserta didik. Yang pertama adalah area bagian pengetahuan, di mana saya berharap peserta didik itu aktif dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan analisa mereka mengenai pembelajaran yang diinginkan. Seperti kemarin kita tentang cyberbullying, artinya mereka menceritakan apa yang terjadi tentang cyberbullying dan bahkan bisa menceritakan pengalaman yang pernah mereka alami. Itu dari segi pengetahuan. Kemudian yang dari keterampilan, saya berharap siswa saya ini bisa menggunakan media digital secara bijak, karena pastinya saat ini setiap siswa pasti memiliki smartphone yang digunakannya setiap hari. Ya Pak, jadi ada dua hal ya Pak ya yang ingin dikembangkan, yaitu dari segi pengetahuan, yaitu di mana siswa dapat mengutarakan pendapat dan juga pengalamannya. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan dan menggunakan media
secara bijak ya, begitu ya Pak ya. Terus langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam melakukan pembelajaran tersebut Pak? Ya. Yang pasti yang pertama yang saya lakukan kebanyakan adalah kita menggunakan student center learning dengan pendekatan secara kognitif kepada siswa, atau kita bisa menyebutnya teaching at the right level. Nah, di mana nanti model yang digunakan dalam pembelajaran adalah problem based learning atau PBL, sehingga nanti siswa bisa aktif berdiskusi, siswa bisa aktif untuk menyampaikan pendapatnya antara sesama temannya, dan juga nanti dipresentasikan hasil pembelajaran mereka untuk mendapatkan masukan dan sampai nanti kegiatan refleksi pembelajaran. Ya, jadi Bapak menggunakan pendekatan PBL, kemudian menggunakan metode diskusi ya Pak ya, dan juga penggunaan student center level, learning level itu. Kemudian Pak, apakah ada kendala-kendala yang Bapak hadapi di dalam pembelajaran? Ya, tentunya kita pasti ada kendala dalam pembelajaran. Pertama, tidak semua siswa itu memiliki level kognitif yang sama. Artinya kita menyesuaikan kebutuhan belajarnya berdasarkan level kognitif yang mereka miliki. Terutama karena saya tadi ingin pengembangan tentang mereka bisa menyampaikan pendapat maupun menyampaikan analisisnya, itu diperlukan kecakapan dalam berbicara. Banyak masih siswa yang sulit untuk berani berbicara di depan maupun kepada teman-temannya. Nah, itu adalah bagian yang menurut saya menjadi kendala kita dalam proses keefektifan diskusi. Nah, sehingga itu perlu ditingkatkan kembali. Kemudian yang lainnya, keterbatasan kita siswa yang memiliki smartphone, hanya beberapa siswa masih yang memegang smartphone di kelas, karena beberapa masih tidak diizinkan orang tuanya untuk menggunakan. Jadi dua kendala ya Pak, menyesuaikan dengan level kognitif. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki kepemilikan smartphone. Kira-kira Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi kendala ini Pak? Ya, yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kendala tadi berkaitan dengan siswa yang masih sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Ini adalah perlu training atau latihan kepada siswa itu untuk berani berbicara di depan kelas maupun di depan teman-temannya. Itu biasanya kita bisa lakukan dengan cara metode presentasi di kelas yang paling utama dulu. Nah, kemudian kita untuk membantu siswa yang kesulitan smartphone, kita bisa menyediakan laptop yang ada, komputer yang ada di sekolah. Jadi melakukan latihan berbicara secara intensif ya Pak, kemudian menggunakan metode presentasi, terus juga kita menggunakan aset sekolah ya Pak untuk menghandle tadi siswa-siswa yang tidak memiliki smartphone. Ya, baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan menjalankan rencana Bapak ini? Tentunya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya itu harus segera saya terapkan di siswa, karena mereka sangat membutuhkan itu, dan juga latihan berbicara ini diperlukan dari sekarang agar kedepannya mereka terbiasa berdiskusi di kelas secara aktif. Senang sekali berbincang dengan Bapak Chandra hari ini. Semoga saya bisa mendengar lagi cerita Bapak tentang kesuksesan perubahan-perubahan yang Bapak lakukan ke depannya. Terima kasih Bapak Chandra. Bapak Chandra, kemudian Pak, kita bicara tentang pengembangan diri Bapak ya, ke depannya itu seperti apa. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah aktivitas pengembangan diri apa yang Bapak rencanakan ke depannya? Aktivitas pengembangan diri yang akan saya rencanakan ke depannya, pertama itu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua yaitu tentang meningkatkan kualitas metode saya dalam pembelajaran. Ya Pak, jadi ada dua ya Pak, yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian yang kedua itu meningkatkan metode pembelajarannya ya Pak ya. Nah, terus Pak, tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan tadi apa? Baik, jadi pertama adalah saya melakukan perencanaan pembelajaran dulu. Jadi tujuannya adalah rencana pembelajaran saya lakukan tersusun dengan baik dan sistematis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, karena meningkatkan kualitas metodenya,
tujuannya saya bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode tersebut. Baik sekali ya Pak. Tersusunnya rencana pembelajaran dengan baik dan juga meningkatkan kreativitas di dalam pembelajaran. Kemudian Pak, ukuran keberhasilan menurut Bapak seperti Nah, apa? setelah tadi saya coba lakukan berbagai aktivitas dan tujuannya, maka ukuran keberhasilannya pertama, jika tujuan berhasil, itu terciptanya pembelajaran yang menarik. Nah, jadi pembelajarannya nanti menarik. Kemudian yang kedua, metode yang saya sudah kembangkan akan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya Pak, jadi terciptanya pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa. Kemudian Pak, faktor pendukung apa yang Bapak perlukan dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, ada dua tujuan yang saya inginkan tadi bisa tercapai. Maka yang pertama pendukungnya adalah referensi. Referensi ini bisa saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah maupun di luar sekolah, dan juga berbagai macam referensi yang saya dapatkan dari berbagai artikel dan buku. Jadi referensinya dari PMM ataupun jurnal ya. Nah, kemudian juga berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, terus Pak, yang terakhir, kapan nih Bapak akan merealisasikan pengembangan aktivitas pengembangan diri Bapak tadi? Tentunya apa yang saya kembangkan harus segera direalisasikan secepatnya. Jadi akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Oh iya Pak, jadi segera ya Pak ya akan dilakukan pengembangan diri tadi agar bisa menciptakan kelas yang menyenangkan dan juga menarik ya Pak. Oke, baik sekali ya Pak. Terima kasih atas percakapan kita hari ini. Semoga nanti kelas yang Bapak ampu, yang Bapak pegang itu berjalan dengan sesuai dengan harapan Bapak, yaitu menjadi kelas yang menyenangkan bagi siswa, juga kelas yang menarik bagi siswa. Semuanya itu adalah bentuk keberpihakan Bapak kepada siswa ya Pak ya. Alhamdulillah bincang-bincang kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kemudian Pak, apa yang Bapak dapat ambil atau dapat ambil kesimpulan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, tentunya hasil yang kita percakapan ini adalah bagian dari refleksi yang sudah saya lakukan dalam kegiatan observasi kelas. Nah, di mana di sana saya mendapatkan berbagai macam masukan secara konstruktif untuk pengembangan diri saya. Terutama tadi yang saya inginkan adalah bagaimana mengembangkan di bagian rencana pembelajaran maupun di bagian metode pembelajaran, sehingga nanti ke depannya saya mengajarnya lebih bagus lagi, lebih sistematis lagi, lebih menarik, menyenangkan, hingga itu berdampak kepada siswa, agar siswa yang saya ajar pun nanti tingkat pengetahuan maupun keterampilannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak Chandra untuk waktu yang Bapak luangkan hari ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kesediaannya Ibu Aulia yang sudah menemani membersamai kami pada kegiatan pasca observasi hari ini. Dan demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan hari ini, yang sebelumnya sudah dilakukan kegiatan percakapan pra-observasi dan juga observasi kelas. Dilanjutkan yang hari ini yaitu kegiatan pasca observasi dalam rangka kegiatan coaching supervisi akademik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.